Halo Cancer, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan dan apa yang kamu perlu tahu tentang situasi ini. Ini posisinya lagi kebalik semua. Oke, dan aku tidak menggunakan reverse ya. Dinamika hubungan ini menarik ya. Di sini ada sebuah pembelajaran, jadi kayak ini major arkananya lumayan sih. Jadi kayak kalian ketemu nih, ada sesuatu yang perilaku atau suatu hal yang kalian perlu lihat dari diri masing-masing. Jadi kayak kalian ketemu, jadi kayak kaca untuk sama-sama nunjukin, oh kamu masih punya sisi ini loh dalam diri kamu perlu memulihkan sisi ini dari diri kamu supaya kamu nggak ngebawa itu terus, atau kamu nanti ketemu orang lain lagi, nggak cuma hubungan romantis ya, konteks orang lainnya, tapi juga kayak pertemanan, keluarga, pekerjaan, itu akan jadi trigger gitu. Lalu gini, uh, terus aku melihat di sini, di sisi orang A, sisi orang B, energinya Page sama Knights. Ini energi orang yang muda atau jiwanya muda, kayak walaupun misalnya udah di umur 30-an atau 28, 29, tapi kayak kalian ketemu masih vibe-nya masih perlu proses gitu loh, proses pendewasaan, proses pengenalan diri lebih lanjut. Karena apa? Hubungan ini tuh berangkat dari si orang A ini, berangkat dari gini. Kalau menurut saya itu hubungan yang sehat harusnya dua orang yang tahu cara membahagiakan dirinya masing-masing dulu, baru ketemu dan kayak saling menambahkan kebahagiaan, bukan mengisi gelas kebahagiaan yang kosong dari orang lain. Ya, begitu. Nah, sementara sisi dari orang A ini aku melihatnya kayak dia mencari sebuah hubungan atau mau sebuah hubungan karena ada lubang kosong di dalam dirinya, dan dia perlu mengisi itu dengan keberadaan orang lain, atau nggak orang lain sih, dengan hal-hal lain di luar dirinya. Karena devil ini berbicara seperti itu. Kayak ada sesuatu yang toksik gitu dari diri kita atau dari hubungan kita, misalnya ada adiksi juga. Ini kalau dalam hubungan aku melihatnya kayak codependent relationship gitu loh. Tapi dengan pertemuan kalian ada sebuah pembelajaran, jadi mengevaluasi nih, oh aku punya sisi ini dalam diriku, aku ketemu orang kayak gini supaya aku belajar gini. Dan karena devil ini kayak codependent gitu loh, yang tadi aku bilang di awal pembelajaran, bahwa untuk hubungan yang bahagia itu dua orang ini harus udah belajar dulu membahagiakan dirinya, baru saling menambahkan kebahagiaan, bukan mengisi gelas kosong itu ya. Belajar menyayangin diri dulu dari sisi orang A. Karena si orang B ini, dia udah tahu itu, karena Nine of Pentacles ini orang yang nyaman sama dirinya, udah membangun dirinya, membangun karir bisnisnya, apapun itu dia udah melewati fase fokus ke dirinya dulu, membahagiakan dirinya dulu, dan dia mau kayak kalau kita berhubungan, kita punya hubungan romantis, kita saling menambahkan kebahagiaan. Itu yang terjadi dinamika dalam hubungan ini. Dan aku melihat ya kayaknya ada transformasi dari hubungan kalian berdua, karena di sini Hermit, Devil, ya, sebuah evaluasi dari kegelapan di dalam di alam bawah sadar kalian, karena kalian ketemu kayak memantulkan gitu, oh akhirnya sadar nih ada hal ini. Tapi ya dari sisi orang B ini, um, karena dia melihat bahwa orang A ini berangkat dari gelas kosong ya, mungkin dia lagi berpikir nih si orang B untuk mengakhiri, atau hubungan ini sudah berakhir atau kalian sudah terpisah, dan udah ada nih pengertian dan pemahaman dari sisi orang A. Dan ini Ten of Cups ya, untuk kalian berdua, entah kalian ketemu lagi nih dengan frekuensi yang beda, kayak vibe-nya udah beda, udah ada perubahan, udah ada transformasi, atau kalian ketemu tapi ketemu bahagia kalian masing-masing gitu, kayak ketemu orang lain dan menempuh jalan yang berbeda. Happy ending sih buat dua-duanya, happy ending. Tapi gini, bisa kalian ketemu lagi atau kalian menemukan orang yang berbeda untuk happy ending kalian. Ya, kita bahas lebih lanjut. Kebimbangan, perubahan cara pikir, ya kan, dia udah mulai melihat nih,
kayaknya si orang A ini perlu waktu berubah dulu deh, berevolusi dulu, bertransformasi, mengisi gelasnya dulu. Aku nggak tahu nih kamu orang A atau orang B. Lalu gini, dengan page sama Knight di sini ya sebagai gambaran diri kalian, memang di awal ini hubungannya menyenangkan karena di awal kan orang nggak kelihatan nih sisi gelapnya atau kekurangannya. Karena apa, di awal kan baru kenal, lagi manis-manisnya, lagi lucu-lucunya, chatan gitu kan. Jadi mau menampilkan yang terbaik. Nah, seiring berjalannya waktu nih, setelah udah nyaman untuk saling membuka satu-satu nih tentang dirinya, baru si orang B ini melihat, oh kayaknya belum nih saat ini. Ya kan, aku bilang sebuah pembelajaran luar biasa buat kalian berdua. Either kalian nanti ketemu lagi atau enggak, kalian akan menemukan kebahagiaan, value, bahkan abundant mungkin lewat pertemuan ini. Jadi ada transformasi di dalam diri masing-masing, terutama dari sisi orang A ya, untuk menemukan bahagia kalian, abundant kalian, apapun itu yang bikin kalian happy. Mungkin gini, uh, kita tuh nggak selalu ngerti ya, kadang konsep bahagia kita itu kita berpikir A karena kita belum mengenal hal-hal lain selain A gitu. Nanti di seiring berjalannya waktu, oh ternyata hal B, hal C juga bisa membahagiakan aku loh gitu. Itu terjadi setelah ada transformasi, perubahan cara berpikir, pengalaman-pengalaman kehidupan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, bahwa ternyata ada hal-hal lain yang bisa bikin kita bahagia juga gitu. Nah, sama kayak saat ini, mungkin satu-satunya kebahagiaan buat orang A itu adalah orang B misalnya gitu. Setelah melewati hubungan ini, ternyata orang A itu menemukan, oh ternyata hal B, hal C itu juga bisa membahagiakan aku loh gitu. Tapi itu nggak pernah, mungkin nggak akan terlihat sama orang A kalau dia nggak ketemu sama orang B. Kan, ini tuh sesuatu ya tentang diri kita yang sebenarnya kita perlu lihat, dan kita perlu melakukan sesuatu hal tentang hal itu, karena itu sebenarnya udah nggak baik ya buat diri kita. Nah sama, si orang A ini juga perlu belajar. Contohnya tadi yang aku bilang, mengisi gelas kita dulu, baru kita menemukan orang lain untuk saling menambahkan, bukan mengisi gelas kosong. Ini kartu berbicara transformasi. Dan sejauh ini sih aku nggak melihat ada faktor orang lain ya, lebih kepada dinamika hubungan ini, lebih kepada orang ini tuh jadi kayak katalis untuk transformasi, terutama transformasi pada diri orang A. Orang B juga bertransformasi sih, cuman kan dia udah kayak beberapa langkah di depan orang A dari hal segi self development atau pemahaman diri. Karena kan setiap kita punya kecepatan atau track masing-masing dalam hal evolusi jiwa. Ini adalah sebuah, ini kan buku kartu ini tuh berbicara tentang buku itu pertama bisa pembelajaran formal atau informal, pembelajaran dari hubungan ini. Kayak ada suatu titik di mana kalian akhirnya bisa memahami, oh aku mengerti hal ini ketika waktu itu aku ketemu sama orang B atau ketemu sama orang A, kayak gitu ya. Sorry, satu lagi, ini buat orang A, ada Six of Pentacles, kebingungan. Itu kan keluar Empress. Empress ini selain kartu abundant, aku mengartikan Empress sebagai kartu self love, kayak nyaman sama dirinya dulu, membangun dirinya dulu, kayak merasa indah, merasa cantik, merasa bangga dengan dirinya. Ini adalah, lihat tangan-tangan yang di bawah ini kayak minta gitu, kasih aku cinta, kasih aku perhatian, kasih aku kasih sayang. Rumah tangga atau hubungan itu bukan jawaban dari kekosongan jiwa kamu. Kalau misalnya kamu orang A ya, dan kalau misalnya kamu orang B, kamu bertemu sama orang A itu lebih kepada gini, oh orang A itu nunjukin apa yang aku nggak mau dari sebuah hubungan, jadi aku akan fokus pada hal-hal yang aku mau dari sebuah hubungan. Oke, ini untuk orang B. King of Wands, Eight of Wands, Nine of Cups ya. Si orang B ini lagi ya fokus ya sama kebahagiaannya dia, transformasinya dia. Dan aku melihat dengan sisi orang B ini lagi happy banget sih, kayaknya hidupnya lagi melejit, semuanya berprogres baik dengan sisi orang B. Aku nggak tahu ya kamu sama orang B, tapi hidupnya si orang B ini lagi dalam proses transformasi dan tinggal nunggu boom gitu, jadi semua apa yang dia mau, pekerjaan, karir, sukses, apapun aspek kehidupannya dia itu lagi kayak
kayak berprogres dengan kecepatan tinggi. Knight of Cups, kebimbangan, Seven of Pentacles. Ini dinamikanya nih. Semuanya indah, aku sayang kamu, aku kangen kamu, tapi kemudian ada kebimbangan. Lalu di sini kok hubungan ini nggak kemana-mana, mungkin kita perlu ada pembicaraan. Oke, setelah dibicarakan ada perubahan atau enggak, itu yang menentukan si orang B ini mau lanjut atau enggak sama si orang A. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.